Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qul ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengawasan malam Sabtu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah di Bali Madin 2 ini dengan selamat tanpa halangan apa. Salam serta sholawat semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Sehat semua Bapak Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun cuaca sudah mulai hujan, tapi kelihatannya jamaah masih tetap banyak. Semoga istiqomah dalam melaksanakan taklim setiap malam Sabtu ini. Ibu bapak yang saya hormati, sudah pukul 20:15 Ustadz Wiwin yang mestinya mengisi pada malam hari ini belum hadir untuk mengisi waktu ya sekedar informasi dan beberapa hal yang terkait dengan ke Muhammadiyah, keorganisasian bahwa Desa Gumiwang insya Allah nanti di bulan Desember akan ketempatan pengajian cabang yang pertama. Jadi setiap Ahad pertama setiap bulannya di pimpinan cabang Merden itu diadakan pengajian. Yang pengajian itu biasanya dipusatkan di cabang yaitu di Merden. Tapi sudah beberapa bulan pengajian cabang dilaksanakan di ranting-ranting. Yang terakhir bulan ini kemarin hari Ahad dilaksanakan pengajian di Desa Kalitengah, bertempat di makam Dr. Sulistyo baru beberapa hari yang lalu. Nah, informasi bahwa untuk bulan Desember jatah pengajian itu diserahkan ke Ranting Gumiwang, sehingga kita selaku warga Ranting Gumiwang mau tidak mau untuk menyiapkan diri ke tempatan pengajian, walaupun ustadznya dan segala yang berkaitan dengan ustadz itu penyelenggaraan adalah cabang, tapi kita selaku yang ketempatan jelas mesti berurusan dengan tempat dan yang lain-lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk kegiatan pengajian yang akan datang, yang pertama tentang petugas pemandu nyanyian atau lagu Indonesia Raya dan kur atau Mars Muhammadiyah sudah saya serahkan kepada NA, kepada ketuanya Mbak Titik sudah saya serai, insya Allah sudah siap untuk berlatih. Nah, kemudian yang kedua tentang konsumsi. Loh, pengajian kok ada konsumsi? Kebiasaan untuk pengajian cabang setiap bulan itu yang ketempatan itu dibebani untuk mengadakan konsumsi. Dari bulan ke bulan yang paling heboh itu kemarin di Danaraja. Pengajiannya dilaksanakan di lapangan, di tanah lapang Danaraja. Pengunjungnya berdasarkan kesediaan snack yang ada membuat 2000 itu habis. Ada yang tidak keduman. Nah, untuk itu untuk bulan Desember ini kira-kira untuk Gumiwang ini pengadaan snack itu kira-kira bisa diadakan atau tidak Bapak Ibu nggih? Insya Allah nggih. Kita bismillah. Nah, untuk itu
mengawali kegiatan yang akan kita laksanakan di bulan Desember. Malam hari ini kami sampaikan, walaupun panjenengan bukan pengurus ranting, tapi panjenengan kan jamaah yang insya Allah akan mengikuti pengajian, sehingga lebih awal tahu, oh ternyata nang Gumiwang argo pengajian cabang. Nah, tempatnya mestinya kalau musimnya musim kemarau, kami berkeinginan untuk diadakan di Tanah Lapang Lor Pasar. Tapi sekarang musimnya hujan, sehingga untuk antisipasi kalau tidak di balai desa ya di TK yang baru sana. Jadi tadi saya bisik-bisik dengan Pak Wondo, insya Allah kalau di balai desa misalnya ada hujan gerimis pun bisa berjalan. Nanti panitia pengajian memasang tenda beberapa meter saja. Ketika nanti diadakan di balai desa, di halaman sebelah barat itu panggungnya menghadap timur, nanti jamaahnya sebagian di aula, sebagian di halaman. Misalnya kalau hujan, gedung PKBM pun itu ada meja kursinya sehingga bisa digunakan. Itu yang terkait dengan pengajian Ahad pertama di bulan Desember. Yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa Gumiwang itu berulang-ulang diberi amanat dari wakif. Yang pertama dari Bu Hatiti, yang sudah dibangun gedung, sudah didak, yang rencananya akan ditingkat. Kemudian sedang berjalan, belum selesai pembangunan, sebelah timurnya ada orang menawarkan rumah. Yang awal mulanya dari teman-teman pengurus nanti, lah harus gegabah, harus diurusi. Tapi dengan keberanian teman-teman yang ingin mempunyai lahan lebih luas, sehingga memberanikan diri pinjam uang bangunan yang sedang digunakan untuk membangun, untuk DP tanah itu, sehingga sampai saat ini dari panjenengan yang berinfak, beriur dan berwakaf sudah lunas. Bahkan di rekening bendahara sekitar 50-an juta. Nah, belum selesai pembangunan yang rencana untuk perluasan TK itu, ada orang yang ingin mewakafkan lagi tanah di belakangnya Pak Rumadi. Tanah kisaran berapa Pak Jamiun? 50 ubin apa ya? Ya, untuk bangunan masjid itu bisa dibangun 14 meter, 16 kali 16. Panjenengan bisa membayangkan tanah dibangun masjid 16 dengan posisi sudah ngiblat, berarti kan nyidang. Kalau dibuat lurus dengan tanah itu bisa 20-20, tapi karena dibuat ngiblat sehingga tanahnya ada yang menjorok, sehingga bagian depan itu kurang. Nah, karena kurang, dari teman-teman pengurus ranting berkomunikasi dengan sebelahnya. Ketika akan dibangun masjid, membutuhkan gudang untuk menyimpan material, sehingga pengurus ranting rencananya mau meminjam tanahnya Pak Yeni, pedagang rincing itu. Setelah disampaikan untuk pinjam tanah itu, ternyata kalau buat masjid tidak saya pinjamkan, malah saya wakafkan sekalian. Jadi sudah 2 bidang rencana untuk bangunan masjid itu tanah sudah diwakafkan. Nah, sampai sekarang rencana pembangunan itu kemarin bagaimana informasi dari Pak Jamimun sampai ke tempatnya Pak Jumadi? Itu dari ya. Artinya dalam waktu dekat. Kalau waktunya belum, tapi insya Allah bisa.
karena tanah untuk pembangunan masjid itu di bagian dalam harus melewati tanah yang di pinggir jalan, mesti harus membuat akses jalan. Nah, kemarin ada yang menawarkan tanah, yaitu miliknya Bapak Rumadi, untuk dibuat jalan akses menuju ke lokasi, malah ditawarkan suruh dibayar. Tadi pagi saya diajak Pak Edi Tanto, ditelepon malah saya tidak ngangkat. Tadi setelah saya komunikasikan, diajak Pak Edi Tanto kesusukan gitu, Pak Jamin tahu maksudnya gitu ya. Tapi intinya Muhammadiyah Ranting Gumiwang sebuah gerakan yang tidak ada istirahatnya, selalu mengajak Bapak Ibu semua untuk berinfak, bersedekah untuk bekal kelak ketika pulang ke rahmatullah. Sehingga Bapak Ibu, kalau misalnya pengurus ranting, jangan pengurus ranting sikilah anaknya mau jaluk itok. Dulu ketika pimpinannya Bapak Haji Ngabidun kalau membangun TK ini kan karena Bapak Haji Ngabidun seorang hartawan dan penjual material, kurang ya tinggal ambil. Nah sekarang kalau kurang ya cari gitu kan. Nah tapi insya Allah dengan kepengurusan yang sekarang mengajak Bapak Ibu semua diberi kesempatan untuk ambil bagian. Silakan ambil bagian yang terbanyak. Jadi tidak dimonopoli oleh seseorang. Misalnya nanti Pak Juwahir ingin mengambil bagian apanya ya monggo. Sehingga kemarin pada malam Ahad kemarin nih Pak Jamingun nih di gedung baru diadakan musyawarah tentang pembentukan panitia pembangunan masjid yang akan dilakukan di tanah wakafnya Bapak Edi Sutanto. Terkait dengan itu Bapak Ibu, ada beberapa keterangan yang menyebutkan bahwa orang yang hidupnya selalu menggantungkan diri dengan Allah, insya Allah segala kebutuhannya akan dicukupi. Kalau Bapak Ibu semua kan menggantungkan kepada Allah nih, ya walaupun dengan berusaha, tapi semuanya diserahkan kepada Allah. Jadi tidak semata-mata misalnya seorang pedagang berjualan dagangannya itu karena dengan kemampuannya kemudian percaya diri ini hasil karya saya, tidak. Sehingga orang yang percaya kepada Allah, insya Allah selalu hatinya itu digantungkan kepada Allah. Sehingga kewajiban-kewajiban kita selaku muslim muslimah terus harus dilaksanakan. Ada beberapa keterangan yang menyampaikan bahwa amal ibadah bisa diterima itu ada 2 syarat. Syaratnya apa saja Bapak Ibu? Kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz yang terdahulu. Saya kalau ngaji kan tidak bawa catatan, hanya mengingat-ingat saja. Ibadah itu bisa diterima ada 2 syarat. Yang pertama yaitu lillahi ta'ala. Yang kedua ittiba Rasul. Sebenarnya mudah sekali Bapak Ibu. Amal ibadah bisa diterima, syaratnya ada 2. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua ittiba Rasul. Nah ketika kita menjalankan ibadah sholat, kita kalau tidak lillahi ta'ala percuma. Kan kadang ada orang ketika sholat malam atau bangun malam membuka HP, kemudian ngirim kepada grupnya bahwa saya telah selesai melaksanakan sholat. Kalau begitu sholatnya kira-kira lillahi ta'ala atau tidak? Belum tentu ya, belum tentu. Kalau mau memberitahu kepada orang lain, apa kira-kira dengan ngirim WhatsApp kepada grup orang yang sedang tidur bisa membaca atau bangun? Kan tidak mesti ya. Membacanya kan kalau pagi sudah jam 6 doh kayak dulur kulanang ngirim WhatsApp bahwa tadi jam 2 saya bangun sudah selesai, alhamdulillah.